Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Julian Ashari, NPM 2115061 dari kelas PSTIJ. Video kali ini adalah video akhir dari percobaan kedua praktikum sistem operasi mengenai scheduling atau penjadwalan. Video kali ini adalah simulasi dari FCFS atau first come first server dari salah satu jenis scheduling. Langsung saja, di sini akan disimulasikan menggunakan CPU simulator. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Pertama yaitu kita copy terlebih dahulu kode programnya. Lalu kita salin di CPU simulator ya. Kita menuju ke compiler. Kita pastekan di program source input. Langsung saja kita compile. Jika sudah begini, ini adalah sudah diubah ke dalam bahasa mesin. Langsung saja kita load in memory. Ini jika sudah di-load dalam memori. Selanjutnya kita menuju ke OS 0. Di sini kita pertama akan melakukan first come first serve dari penjadwalannya. Yang pertama yaitu kita akan mensimulasikan tanpa delay, dan yang kedua kita akan mensimulasikan menggunakan delay. Yang pertama kita buat terlebih dahulu prosesnya sebanyak 3 kali. Jadi ini di sini prosesnya sudah masuk dalam antrian, ready dalam queue sebanyak 3 proses. Di sini kita gunakan first come first serve. Lalu kecepatannya kita maksimalkan. Langsung saja kita jalankan untuk proses dengan penjadwalan FCFS tanpa delay. Baik, di sini prosesnya sudah berjalan, dapat diperhatikan. Kita dapat lihat di view process stage-nya. Seperti ini. Proses 2 sedang dieksekusi. Selanjutnya proses 3 yang sebelumnya dalam queue atau antrian, sekarang sedang dieksekusi. Sebagaimana dengan namanya, yaitu first come first serve. Jadi di sini antrian atau proses yang akan dieksekusi, di mana prosesnya itu yang pertama kali masuk dalam antrian, maka dia yang akan terlebih dahulu dieksekusi. Seperti tadi terdapat 1, 2, dan 3 proses, maka prosesnya akan dieksekusi secara berurutan. Setelah proses 1 selesai, dilanjutkan ke proses yang kedua, lalu dilanjutkan ke proses yang ketiga. Nah, di sini kita dapat lihat log dari masing-masing proses. Di sini terdapat P1, P2, dan P3. Di sini terdapat elapsed time atau waktu kedatangan. Di sini waktu kedatangannya adalah 00, 00 di sini 00, dan waiting time ya 0. Kenapa 0 di sini? Karena P1 merupakan proses yang pertama, sehingga tidak ada waktu tunggu, sehingga di sini proses waiting time-nya 0, dan ini adalah burst time atau waktu program dieksekusi, yakni 95.
Di sini ada dalam waktu satuan detik, jadi berstem adalah 95. Selanjutnya untuk ke P yang kedua atau proses yang kedua, di mana ke proses yang kedua waiting time-nya yaitu 17. Jika sebelumnya adalah 0, di sini adalah 17. Kenapa di sini 17? Karena P2 ini akan dieksekusi atau dijalankan setelah waktu atau P1 ini selesai dieksekusi. Selanjutnya P2 dieksekusi dalam di waiting time 17, lalu untuk burst periodenya atau waktu burst time-nya sama yaitu 95. Selanjutnya untuk P3, di sini terdapat waiting time. Waiting time-nya yaitu semakin besar jika P1 0, P2 17, dan proses yang ketiga adalah 31. Di sini artinya P3 ini adalah proses yang terakhir yang ketiga atau proses yang terakhir masuk dari ketiga proses ini. Sehingga dia waiting time-nya paling besar, yaitu waktu tunggunya 31,33 detik, yakni setelah proses kedua selesai dieksekusi. Di sini untuk burst periodenya atau burst time-nya sama, yakni 95, P1 95, proses kedua 95, dan proses ketiga 95. Ini kenapa sama? Karena di sini kita hanya mengcopy atau menduplikasi dari prosesnya sebanyak 3 kali, sehingga prosesnya sama saja, hanya kita perbanyak menjadi 3 kali, sehingga burst time atau waktu eksekusinya itu masing-masing prosesnya sama, menjadi 95. Nah, ini adalah statistiknya. Dapat kita lihat di sini untuk waiting time-nya. Untuk P1 itu 0, untuk P2 itu 17 detik, dan untuk P3 itu paling tinggi 13 detik. Nah, di sini kan sebelum atau programnya dimulai atau dijalankan, dalam ready atau queue-nya terdapat 3 proses. Kita contohkan lagi. Di sini terdapat tiga kolom, di mana di sini ada running process, yang artinya proses yang masuk ke dalam tabel atau kolom ini sedang berjalan, dan untuk proses yang berada di tabel ini sedang ready queue atau antrian yang siap untuk dieksekusi. Kita jalankan lagi. Di sini proses yang pertama masuk. Selanjutnya kita dapat lihat prosesnya di sini, adalah registernya, proses di mana nilainya dihasilkan. Nah, di sini adalah prosesnya, dapat kita lihat dari. Selanjutnya proses yang kedua masuk. Selanjutnya ada proses yang ketiga sedang ready queue. Selanjutnya proses yang terakhir atau proses yang ketiga. Setelah seperti ini artinya semua proses telah selesai dieksekusi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bagaimana schedule dengan FS dengan delay. Kita create new process terlebih dahulu. New process. Selanjutnya untuk P2 kita buat delaynya pertama adalah 5, create new process.
Selanjutnya kita buat lagi dengan delay-nya adalah 8, preview proses. Selanjutnya kita buat lagi untuk delay-nya 10. Seperti ini. Jadi ini di sini terdapat proses yang tanpa delay, dan di sini ada 3 proses dengan masing-masing delay. Yang pertama itu delaynya 5, yang kedua delaynya 8, yang ketiga delaynya adalah 10. Langsung saja kita start untuk proses dengan first come first server dengan delay. Nah, di sini seperti ini. Jadi proses dalam antrian itu akan terjadi delay. Kita lihat di sini proses stage. Proses 2 sedang dieksekusi. Dan proses 3 ini proses yang keempat. Seperti ini adalah semua proses telah dieksekusi. Kita lihat view lognya. Nah, dari sini untuk schedule session. Ini kita lihat di log prosesnya. Di sini terdapat P1, P2, P3, dan P4, di mana P1 dimulai tanpa delay atau normal. Untuk waiting time yang 0, karena dia proses yang pertama sehingga tidak ada waktu tunggu, sehingga proses yang masuk langsung dieksekusi. Ini adalah waktu burst time 95. Selanjutnya untuk yang ke P2, yang tadi kita buat sebelumnya adalah dengan delaynya 5. Berbeda dengan tanpa delay. Di sini kita lihat waiting time-nya berbeda, dimana setelah proses ini selesai, delaynya yaitu terdapat 5 detik, baru proses ini proses yang kedua dimulai. Jadi 8 second. Selanjutnya untuk proses yang ketiga. Nah, di sini waiting time-nya untuk 18,9, dimana tadi kita buat di sini untuk P3 adalah delaynya adalah 5. Kita buat 8, jadi dia masuk ke dalam antrian itu terjadi delay 8 detik, baru dia dieksekusi atau masuk ke waktu tunggu. Selanjutnya untuk yang P4 dengan delaynya adalah 10 detik. Di sini kita lihat waktu waiting time 27,76, ini dia terdelay 10 menit, 10 detik seperti yang kita atur. Dan waktu periodenya masih tetap sama 95. Jadi untuk periodenya masih sama karena kita menggunakan proses yang sama, hanya menduplikasi prosesnya. Sekian video akhir dari percobaan kedua mengenai scheduling, yakni mengenai simulasi dari FCFS, penjadwalan FCFS dengan delay dan tanpa delay. Jadi kalau dia delay, jika tanpa delay, maka proses yang kita buat langsung masuk ke dalam antrian, yakni di sini. Tetapi untuk proses yang kita buat dengan
atau kita tambahkan delay, dia tidak akan langsung masuk ke proses atau ke ready queue atau antrian yang siap untuk dieksekusi. Dia terlebih dahulu seperti ini kita mau contohkan. Nah, dia sebelumnya akan ke kolom yang ini. Jadi tidak langsung masuk ke kolom antrian. Jadi selama prosesnya berjalan, misalnya delaynya 10, setelah 10 detik maka dia akan masuk ke antrian selanjutnya, baru dia akan di running atau dieksekusi oleh CPU nya itu sendiri, seperti itu. Sekian video ini, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.